Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmal M. Pum selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Asia Timur. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Tantrika Elsa akan menjelaskan tentang Cina zaman dinasti dan Jepang masa kuno. Baiklah, yang pertama itu ada Cina pada masa dinasti. Nah, berjalannya waktu di Cina dibagi dalam 3 masa. Yang pertama disebut dengan The Age of Myths, yakni pada pimpinan masa dinasti Shang. Kemudian yang kedua disebut dengan The Age of Feudal Stage, yakni masa kekuasaan dinasti Zhou. Kemudian yang ketiga disebut juga dengan The Age of Empires, yang meyakini terjadi pada masa kekuasaan dinasti Qing hingga kekuasaan dinasti Ming. Nah, Cina pada masa dinasti ini dipimpin oleh 10 dinasti. Yang pertama itu ada dinasti Xia, kemudian ada dinasti Shang, kemudian ada dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Sung, dinasti Yuan, kemudian dinasti Ming, kemudian diakhiri dengan dinasti Manchu. Baiklah, yang pertama itu kita akan membahas tentang dinasti Xia, yakni memerintah dari abad 21 sebelum Masehi sampai dengan 16 sebelum Masehi. Dinasti Xia ini merupakan dinasti pertama dalam sejarah Cina. Dinasti ini merupakan kumpulan dari beberapa sekutu dengan membentuk sebuah negara. Nah, pendiri dari dinasti Xia ini adalah Yu. Selain itu, Yu juga menjadi raja pertama dari dinasti Xia ini. Pada masa dinasti Xia ini, Cina itu dibagi menjadi 9 provinsi. Dinasti Xia memiliki 16 raja dan selama 5 abad atau sekitar tahun 471 tahun hingga akhirnya dihancurkan oleh Santang, yaitu pendiri dinasti Shang, maka selanjutnya berdirilah dinasti Shang. Nah, kemudian kita lanjut kepada dinasti Shang, yaitu berdiri sekitar 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, pendiri dinasti Shang ini adalah Santang. Nah, dinasti Shang melewati masa pemerintahan sebanyak 17 generasi dengan 31 raja. Terakhir dari dinasti Shang adalah Dixin atau Zhou Wang, yang pada masa pemerintahannya dinasti Shang mulai mundur dan melemah. Setelah pertempuran Mie yang berakhir dengan kekalahan dinasti Shang, akhirnya Zhou Wang membakar dirinya dan semua barang harta istananya. Maka demikian, dengan dukungan suku bangsa berdirilah sebuah dinasti Zhou yang dipimpin oleh Zhou Wang. Baiklah, selanjutnya itu ada dinasti Zhou. Nah, dinasti Zhou ini dalam sejarah Cina itu dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada Zhou Barat, kemudian ada Zhou Timur. Nah, pertama itu ada Zhou Barat yang memerintah sekitar 1222 atau 1223 sampai dengan 771 sebelum Masehi. Nah, orang-orang Zhou ini sebelumnya bertempat tinggal di lembah Sungai Wei atau yang terletak di daerah antara Shanxi dan Gansu. Pada saat itu mereka dipimpin oleh Pangeran Kanfu, kemudian bermigrasi dan menetap di lembah Sungai Chouyuan. Nah, dinasti Zhou Barat menjadi kuat ketika dipimpin oleh Wenwang. Kemudian Zhou Barat berhasil merebut kekuasaan dinasti Shang pada 1222 atau 1223 sebelum Masehi ketika di bawah pimpinan Wu Wang, yaitu anak dari Wenwang. Nah, pada abad ke-8 Masehi dan abad ke-9 sebelum Masehi, kekuasaan Zhou Barat itu semakin melemah. Raja terakhir dari Zhou Barat adalah Yuwang yang lemah tapi kejam, di mana Yuwang inilah Zhou Barat mengalami keruntuhan. Nah, setelah Yuwang muncullah Raja Ping yang memindahkan pusat pemerintahannya ke timur, maka mulailah masa Zhou Timur. Yang dikatakan sebelumnya bahwa setelah Zhou Barat itu mengalami keruntuhan, maka pusat pemerintahan itu dipindahkan ke daerah timur, yaitu berdirilah sebuah dinasti Zhou Timur. Nah,
Di masa Chou Timur, Cina terdapat banyak negara vassal seperti Qi, kemudian Chu, Qin, kemudian Po, Shang, Yan, dan Zhou sebagai pemerintahan pusat. Negara vassal yang kuat menyerang yang lemah, sehingga jumlah peperangan makin banyak mengakibatkan majunya teknik organisasi dan kemiliteran. Dengan demikian, maka zaman ini dinamakan dengan The Independent and Contesting Stage. Nah, perubahan sosial di Cina terus berlangsung, seperti mulai hancurnya sistem feodalisme dan munculnya ide-ide di bidang filsafat. Nah, pada dinasti Chou Timur ini muncul pemikir-pemikir ulung di bidang filsafat seperti Kongfuzu, Moti, dan Laozu. Nah, mereka bertiga ini dikenal dengan Three Father of Chinese Philosophy. Nah, kemudian sesudah Nanwang meninggal, dinasti Chou ini pada tahun 249 sebelum Masehi dikuasai oleh Kerajaan Qin. Akhirnya Kerajaan Qin di bawah pimpinan Cheng pada 221 sebelum Masehi berhasil menguasai seluruh Cina. Nah, kemudian kita masuk kepada dinasti Qin. Nah, yang memerintah dari 221 sampai 207 sebelum Masehi. Nah, setelah berhasil menaklukkan 6 negara vassal, Cheng ini berhasil mendirikan dinasti Qin serta mendapat gelar dengan Shi Huangdi. Nah, dinasti ini berhasil mencetuskan sistem pemerintahan kekaisaran yang dapat berlangsung sampai awal abad ke-20. Salah satu tindakan yang pernah dilakukan oleh si Huangdi ini adalah membangun tembok besar atau yang disebut dengan Great Wall, tembok raksasa yang digunakan untuk menahan serangan dari luar atau dari bangsa Xiongnu. Selain itu, si Huangdi juga menghapuskan sistem feodalisme dan membentuk pemerintahan yang bersifat sentralisasi. Masuk ke zaman dinasti Han. Nah, zaman Han ini merupakan zaman kejayaan dalam sejarah Cina. Dinasti ini berhasil mencapai kesatuan politik dan kebudayaan. Dinasti Han ini memerintah dari 206 sebelum Masehi sampai dengan 220 sebelum Masehi. Nah, dinasti Han ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Han Barat, kemudian ada Han Timur. Yang pertama itu ada Han Barat yang memerintah dari 206 sebelum Masehi sampai dengan 8 Masehi. Dinasti Han ini didirikan oleh Liu Paung yang naik tahta dan bergelar dengan Han Kaosu yang memerintah dari 206 sampai 195 sebelum Masehi. Han Kaosu banyak belajar dari keruntuhan dinasti Qin, dengan demikian sistem feodalisme muncul kembali. Kaisar terbesar di dinasti Han ini adalah Han Wuti yang membawa kebesaran dan kemasyhuran bagi dinasti Han ini. Berbeda dengan Han Kaosu, Han Wuti mengadakan peraturan-peraturan yang menyingkirkan sistem feodalisme. Kemudian berkat Han Wuti ini, beberapa daerah yang sekarang disebut dengan Turkistan berhasil ditaklukkan oleh dinasti Han. Nah, pada masa dinasti Han ini, Chang Chien yang merupakan seorang jenderal utusan Han Wuti telah berjasa dalam menghubungkan Cina di satu pihak dengan India dan Roma di pihak lain, yang membentuk sebuah jalur perdagangan yang disebut dengan jalur sutra. Nah, setelah Han Wuti meninggal, terjadi perpecahan. Akhirnya tampillah Wang Mang dan mendirikan dinasti Xin pada 8 sampai 23 Masehi. Setelah Wang Mang meninggal akibat dibunuh, maka berakhirlah dinasti Xin dan kembali lagi ke dinasti Han. Setelah dinasti Xin tadi itu runtuh, maka muncullah kembali dinasti Han, yaitu Han Timur yang memerintah dari 8 Masehi sampai dengan 220 Masehi. Nah, Liu Xiu yang mengakhiri pemerintahan Wang Mang kemudian menaiki singgasana dengan gelar Kuang Wuti. Kaisar Kang Wuti juga berhasil menyatukan Cina, bahkan pengaruhnya sampai ke Jepang. Setelah Kuang Wuti ini meninggal, digantikan oleh Kaisar Mingti. Pada pemerintahannya, agama Buddha masuk ke Cina. Walaupun agama Buddha telah masuk ke Cina, akan tetapi Mingti dan juga penggantinya Changti terkenal sebagai pelindung
Konfusius. Setelah Changti meninggal, Han Timur semakin melemah dan makin mundur sehingga muncul kekacauan yang membawa keruntuhan bagi dinasti Han. Nah, setelah runtuhnya dari dinasti Han Timur ini, Cina mengalami perpecahan yang mana antara kerajaan satu dengan yang lainnya itu saling menyerang. Di mana pada masa ini Cina terdiri dari ketiga kerajaan. Yang pertama ada kerajaan Wei, kemudian ada kerajaan Su, kemudian ada kerajaan Wu. Tiga kerajaan ini berdiri bersamaan dengan 6 dinasti yang saling berperang. Yang pertama itu ada dinasti Qin, kemudian ada dinasti Liu Song, kemudian ada dinasti Qin Selatan, dinasti Liang, dinasti Chen. Nah, jadi runtuhnya dinasti Chen ini maka berakhir masa 6 dinasti. Nah, selanjutnya itu ada dinasti Tang yang berkuasa pada tahun 618 sampai 960 Masehi. Nah, dinasti ini didirikan oleh Li Yuan yang bergelar dengan Tang Kaosu. Setelah Tang Kaosu ini meninggal, kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Li Xihmin yang bergelar dengan Tang Taisung. Di bawah pemerintahan Tang Taisung, Cina menjadi suatu kerajaan yang lebih megah dari dinasti Han. Nah, zaman Tang sering disebut dengan zaman berkembangnya kesusteraan. Dinasti Tang mengalami masa kejayaan ketika di bawah pemerintahan Li Lungqi atau yang bergelar dengan Tang Xuanzong. Setelah Tang Xuanzong, Cina terus mengalami kemunduran. Di masa kemunduran ini, Cina muncul 5 dinasti. Yang pertama itu ada dinasti Hou Liang, dinasti Hou Tang, kemudian dinasti Hou Qin, kemudian dinasti Hou Han, kemudian yang terakhir ada dinasti Zhou. Dinasti Zhou kemudian berhasil dihancurkan oleh Zhou Guangyin dan berakhirlah dinasti Zhou Han dan berdirilah dinasti Sung. Kemudian selanjutnya itu adalah dinasti Sung yang berkuasa pada tahun 960 sampai 1279 Masehi. Nah, dinasti ini didirikan oleh Zhou Guangyin atau yang bergelar dengan Sung Taishu, di mana Sung kerap mendapat gangguan, di mana dinasti Sung ini kerap mendapat gangguan dari bangsa-bangsa perbatasan seperti bangsa Khitan, bangsa Jurchen, kemudian bangsa Mongol. Dinasti Sung ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Sung Utara, kemudian ada Sung Selatan. Yang pertama itu ada Sung Utara pada tahun 960 sampai 1127 Masehi. Di bawah pemerintahan Taishu, dinasti ini bercita-cita untuk mempersatukan seluruh Cina, tapi belum terrealisir. Taishu ini sudah meninggal dunia pada tahun 976 Masehi. Nah, Sung Utara sering mendapat gangguan dari bangsa Khitan dan pada pemerintahannya bangsa tersebut menjadi kuat. Nah, keadaan dinasti Sung yang lemah memberikan kesempatan bangsa luar untuk memperkuat diri. Adanya peperangan antara dinasti Sung dan bangsa Qing menghasilkan bangsa Qin berhasil menghancurkan kota Kaifeng pada tahun 1127 Masehi. Dengan demikian runtuhlah dinasti Sung Utara ini. Kemudian dilanjutkan dengan dinasti Sung Selatan yang memerintah dari tahun 1127 sampai 1279 Masehi. Nah, hancurnya kota Kaifeng bukan berarti berakhirnya dinasti Sung, sebab dinasti Sung yang berada di selatan yang dipimpin oleh Pangeran Kang yang digelar dengan Sung Kaosung berhasil menghimpun kekuatan. Pada saat itu, Cina terpecah menjadi dua. Di sebelah utara dikuasai oleh kerajaan Qin dan di sebelah selatan memerintah dinasti Sung, yaitu Sung Selatan ini. Ketika di Cina terjadi permusuhan antara dinasti Sung dan bangsa Qin, di daerah utara muncul kekuatan baru yakni Mongol. Kekuatan Mongol ini mulai kuat di masa pimpinan Genghis Khan. Setelah Genghis Khan meninggal, wilayah kekuasaannya itu jatuh ke tangan cucunya yaitu Ogodai. Ogodai ini berusaha menaklukkan Cina.
Setelah Ogodoy ini meninggal dunia, ekspansi bangsa Mongol sempat dihentikan dan dilanjutkan kembali ketika bangsa Mongol dipimpin oleh Mango. Nah, pada tahun 1258, Mango meninggal dunia dan digantikan oleh Kubilai Khan. Setelah terjadi pertempuran selama 5 tahun, yakni pada tahun 1268 sampai 1273 Masehi, bangsa Mongol baru berhasil mengalahkan dinasti Sung. Nah, sejak tahun 1279 Masehi, seluruh Cina jatuh ke tangan bangsa Mongol dan mulailah babak baru dari sejarah Cina di bawah kekuasaan asing, yakni bangsa Mongol. Kemudian selanjutnya ada dinasti Yuan. Pendiri dari dinasti Yuan adalah Kubilai Khan atau yang digelar dengan Yuan Shichou. Di bawah bangsa Mongol, Cina menjadi suatu imperium yang terluas di dunia. Jadi, dinasti Yuan ini merupakan salah satu dinasti yang didirikan oleh bangsa asing, yakni bangsa Mongol. Masa pemerintahan Kubilai Khan merupakan puncak kekuasaan dinasti Yuan ini, sebab setelah ia meninggal dunia, kekuasaan Mongol mengalami kemunduran dan akhirnya hancur. Pada masa kekuasaan Kubilai Khan terdapat juga peristiwa penting, yaitu perjalanan Marco Polo ke Cina, yang kemudian dijadikan sebuah buku yang berjudul Travels of Marco Polo. Melemahnya dinasti Yuan setelah Kublai Khan meninggal yang menyebabkan munculnya pemberontakan besar di bawah pimpinan Chung Yuanchang pada tahun 1356 Masehi dan pada 1268 Masehi berhasil menghancurkan kekuasaan dinasti Yuan dan berdirilah sebuah dinasti baru, yaitu dinasti Ming. Dinasti Ming berdiri dari tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Dinasti Ming merupakan dinasti Cina asli. Dinasti ini didirikan oleh Chu Yuanchang yang berasal dari rakyat biasa yang merupakan petani rendahan, tetapi hidupnya diisi dengan biara Buddhis. Ia bergelar Ming Taisu, terkenal dengan nama Hongwu. Chu Yuanchang berusaha menciptakan ketertiban negerinya yang masih kacau. Selain itu, ia juga mengusir sisa-sisa pasukan Mongol yang ada di Cina. Setelah bahaya dari luar dirasanya aman sudah mulai hilang, maka Hongwu dengan giat mengadakan administrasi pemerintahan. Untuk menjaga kestabilan keadaan, Hongwu menerapkan sistem feodal baru yang sesuai dengan ajaran Konfusianisme. Setelah dinasti Ming sampai di bawah pimpinan Ming Yanzong, tidak ada lagi kaisar yang tergolong kuat, sehingga Ming mulai meremah. Di dataran Cina mulai muncul bangsa Manchu dan sejak tahun 1559 Masehi telah menjadi kuat dan mengancam dinasti Ming. Pada akhir masa kekuasaan dinasti Ming mulai diperkenalkan agama baru, yakni Katolik Roma. Kemudian itu ada dinasti Manchu yang memerintah dari tahun 1644 sampai 1912 Masehi. Nah, dinasti Manchu atau juga dikenal dengan dinasti Qing merupakan dinasti asing yang didirikan oleh bangsa Manchu. Dinasti ini termasuk salah satu dinasti lama, masa pemerintahannya dalam sejarah yakni hampir 3 abad. Dinasti Manchu mengalami puncak kejayaan baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya, khususnya sastra ketika di bawah pemerintahan Kaisar Kanghis dan Kaisar Qianlong. Zaman pemerintahan Qianlong merupakan masa kejayaan bagi Cina, namun di masa-masa akhir pemerintahannya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Adapun faktor kemunduran dari dinasti Manchu ini, yang pertama itu timbulnya gerakan teratai putih, kemudian adanya perang candu, baik itu perang candu pertama ataupun perang candu kedua, kemudian adanya pemberontakan dari Taiping, kemudian adanya eksploitasi Cina oleh negara-negara Barat, kemudian adanya perang Cina dan Jepang pertama, yang hal ini dimenangkan oleh Jepang, kemudian adanya gerakan Boxer. Baiklah, itulah tadi 10 dinasti yang pernah memerintah pada zaman Cina masa dinasti. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada Jepang masa kuno.
Yang pertama itu ada keadaan geografis dan penduduk Jepang pada masa kuno. Nah, Jepang merupakan sebuah negara kepulauan yang luas wilayahnya itu kurang lebih 370.000 atau kurang lebih 1/27 luas daratan Cina atau sekitar 1/5 luas Indonesia. Sampai tahun 1945, Jepang menduduki sebagian besar pulau-pulau yang membentang sepanjang pantai Asia Timur. Eh, Selain itu, Jepang juga menguasai semenanjung Choson atau sekarang yang dikenal dengan Korea dan provinsi-provinsi Cina di bagian timur dan timur laut. Negara Jepang merupakan negara kepulauan seperti Inggris sekaligus juga merupakan negara pegunungan seperti Italia. Jepang ini memiliki iklim subtropis. Bentuk pemerintahan pusat Jepang adalah pemerintahan feodal. Berdasarkan data arkeologis dan etnologis disimpulkan bahwa penduduk Jepang merupakan caveman atau bangsa penghuni gua yang kebudayaannya masih sangat primitif. Bangsa yang primitif ini merupakan nenek moyang suku bangsa Ainu yang merupakan penduduk asli bangsa Jepang. Kemudian selanjutnya itu adalah kebudayaan Jepang pada masa kuno. Kebudayaan Jepang yang tertua di Jepang itu berpusat di kota Yamato. Pada masa ini kebudayaan Jepang itu masih sangat sederhana. Sistem keagamaan Jepang pada saat itu masih sangat sederhana sekali. Orang belum mengetahui tempat suci secara khusus hingga akhirnya lahirlah agama Shinto yang merupakan agama asli dari Jepang. Kebudayaan dari luar yang berpengaruh di Jepang adalah kebudayaan Cina. Pertama itu ada di bidang kesusastraan yang tampak pada bentuk-bentuk tulisan dan filsafat. Kedua, ada kesenian yang menonjol adalah di bidang bangunan, kemudian lukisan-lukisan, kemudian ada patung dan beberapa kerajinan tangan. Nah, selain dari Cina, kebudayaan Jepang ini juga dipengaruhi oleh India, namun hanya sebatas dalam hal agama, yakni agama Buddha yang masuk pada tahun 552 Masehi. Selain itu, pada abad ke-26 Masehi, masuk agama Kristen ke Jepang yang dibawa oleh misionaris. Nah, sikap Jepang terhadap kebudayaan asing tidak hanya menjiplak saja karena takut dicap sebagai orang biadab, maka setiap kali ada kebudayaan asing yang mereka terima, lalu diubah dan disesuaikan dengan kondisi dan kebudayaan bangsa Jepang. Kemudian pada masa Jepang kuno juga dikenal dengan masa kesogunan. Nah, suku yang paling berkuasa di Jepang pada masa kuno itu adalah suku Yamato yang menyembah Amaterasu Omikami dengan kaisar pertamanya yaitu Jimmu Tenno. Organisasi pemerintahan militer di Jepang disebut juga dengan Bakufu dan sebagai pemimpinnya yaitu Minamoto no Yoritomo yang bergelar shogun pada tahun 1192 Masehi. Di Jepang muncullah sistem dualisme in government yaitu pemerintah sipil dan pemerintahan militer. Nah, pemimpin-pemimpin yang terkemuka bangsa Jepang itu antara lain ada Oda Nobunaga. Pemimpin-pemimpin terkemuka bangsa Jepang antara lain ada Oda Nobunaga, kemudian Hideyoshi Toyotomi, dan Ieyasu Tokugawa. Selanjutnya, pada tahun 1640 Masehi, Jepang melakukan politik isolasi untuk menutup diri bagi dunia luar kecuali bangsa Belanda dan Cina. Nah, shogun terakhir pada masa kesogunan ini Tokugawa ini adalah Keiji dengan Yedo sebagai ibu kotanya. Pada pertengahan abad ke-29 Masehi, pemerintahan Shogun Tokugawa menghadapi keruntuhan dengan beberapa faktor. Pertama, dari aspek luar negeri, karena pada masa ini perhatian Eropa dan Amerika Serikat itu telah tertuju ke arah timur. Kemudian yang kedua, rezim Shogun Tokugawa ini dilaksanakan dengan eh, tangan besi yang menimbulkan kebencian bagi rakyat. Maka rakyat menuntut agar pemerintahan feodal Tokugawa digantikan dengan pemerintahan yang disentralisir ke tangan kaisar.
Baiklah, kesimpulan, pada video kali ini yang pertama itu, Cina masa dinasti. Nah, Cina masa dinasti ini, dimulai ketika berdirinya dinasti Xia dan berakhir ketika dinasti Manchu mengalami keruntuhan. Selama masa ini terdapat 10 dinasti yang berdiri. Yang pertama ada dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Sung, kemudian dinasti Yuan, dinasti Ming, dan yang terakhir ada dinasti Manchu. Cina sempat dikuasai oleh dinasti asing, yaitu pada masa dinasti Yuan yang dikuasai oleh bangsa Mongol, dan dinasti Manchu yang dikuasai oleh bangsa Manchu. Pada dinasti Zhou Timur muncul beberapa filsafat, yaitu Kongfuzu, Moti, dan Laozi. Selain itu, berdirinya tembok raksasa yang menjadi salah satu keajaiban dunia, yaitu pada masa dinasti Qin. Selain itu, pada dinasti Yuan juga terdapat sebuah peristiwa penting, Marco Polo yang menjelajahi dunia timur dan sempat menetap selama 17 tahun di Cina. Masa dinasti ini berakhir ketika Manchu tidak lagi bisa memerintah di Cina. Kekacauan yang disebabkan melemahnya kekuasaan Manchu menyebabkan rakyat Cina menyerang Manchu serta menggulingkan pemerintahannya. Setelah itu, Cina yang telah terlepas dari Manchu membentuk sebuah negara yang nasionalis hingga akhirnya terjadilah Revolusi 1911, di mana Cina sudah menjadi negara kesatuan tanpa dipimpin oleh dinasti. Kemudian pada Jepang masa kuno, Jepang merupakan negara kepulauan serta merupakan negara pegunungan yang memiliki iklim subtropis. Penduduk Jepang masa silam adalah suatu bangsa yang memiliki tingkat kebudayaan sangat primitif. Bangsa tersebut merupakan nenek moyang dari suku Ainu atau merupakan penduduk asli negara Jepang. Kebudayaan Jepang juga dipengaruhi oleh negara tetangga, yaitu Cina, yaitu pertama ada kesetaraan yang tampak dalam bentuk tulisan dan filsafat Cina. Kemudian kesenian yang dapat dilihat dari seni bangunan, atau hal ini juga akibat pengaruh kuat dari agama Buddha. Selain bentuk bangunan, ada lukisan, patung, dan beberapa jenis kerajinan tangan. Selain Cina, India juga turut mempengaruhi kebudayaan Jepang, namun hanya dalam bidang agama, yakni agama Buddha. Kemudian pada abad ke-16 masuk agama Kristen yang dibawa oleh misionaris Kristen. Dalam menerima budaya asing, Jepang tidak hanya langsung menjiplak, namun Jepang merubah eh, merubah dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Jepang. Kemudian suku yang paling berkuasa di Jepang pada masa kuno yaitu adalah suku Yamato. Baiklah, sekian penjelasan saya terkait dengan Cina masa dinasti dan Jepang masa kuno. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.